Ketika kita melihat ke kanan dan ke kiri, ada dekorasi-dekorasi rumah hantu dan seram. Masuk ke bioskop-bioskop, ada berbagai macam film horor. Apa yang terjadi? Ya, akan ada perayaan Halloween. Banyak perdebatan apakah orang Kristen boleh mengikuti perayaan Halloween ini. Saya kumpulkan beberapa data sejarah perayaan Halloween. Semoga video ini dapat membantu kita untuk mengerti perayaan seperti apakah Halloween itu. Nama Halloween. Pada awalnya perayaan Halloween tidak disebutkan Halloween tetapi Samhain. The Workbook Encyclopedia mengatakan bahwa Halloween berhubungan dengan Samhain, yaitu perayaan kuno yang dirayakan oleh orang Keltik kuno lebih dari 2000 tahun yang lalu. Orang Keltik kuno memegang ajaran Druidry, yaitu ajaran pagan yang penuh dengan mistisme dan kuasa kegelapan. Orang Keltik kuno menyembah dewa-dewi. Mereka percaya dalam perayaan Samhain, orang mati bisa berada di antara orang yang masih hidup dan orang hidup bisa bergaul dengan orang yang sudah mati. Orang Keltik kuno percaya bahwa dalam perayaan Samhain itu peri memberikan mereka mantra sehingga orang mati berjalan di antara orang yang masih hidup. Pendeta Keltik kuno yaitu Druid yang menyembah alam dengan melakukan ritual pengorbanan tubuh manusia yang hidup. Dia menekankan dan sangat menghormati perayaan Samhain karena hari itu adalah waktu roh orang mati berbaur dengan orang hidup. Sebagian orang Keltik kuno memakai kostum yang menyeramkan supaya roh-roh orang mati yang bergentayangan menyangka mereka juga hantu. Sehingga roh orang mati tersebut tidak menyakiti atau mengganggu mereka. Ada beberapa di antara mereka yang menawarkan permen kepada roh-roh orang yang sudah mati tersebut untuk menenangkan mereka. Apa kata firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup orang Kristen? Pengkhotbah 9 ayat 5 mengatakan, orang mati tidak tahu apa-apa. Artinya, orang mati tidak bisa berkomunikasi berhubungan dengan orang yang masih hidup karena mereka sudah berada di alam orang mati dan tidak tahu apa-apa. Istilah Halloween adalah kependekan dari All Hallows Eve yang berarti malam hari semua orang kudus. Perayaan ini didedikasikan kepada arwah orang yang telah meninggal dunia yang diciptakan oleh Katolik Roma. Perayaan ini dilakukan setiap tanggal 31 Oktober. Selain itu, kegiatan ini dilanjutkan lebih dari 1900 tahun yang lalu di Inggris, Irlandia, dan Perancis Utara, dan sampai sekarang di sejumlah negara. Beberapa perayaan Halloween pada masa kini yaitu pesta kostum. Pesta kostum, setiap anggotanya memakai kostum bertemakan orang mati, hantu, setan dengan segala jenis penampakannya. Seperti vampir, Dracula, penyihir, zombie, manusia serigala, peri, dan kawan-kawannya. Buku Halloween Trivia menyebutkan bahwa makhluk-makhluk tadi sebagai monster-monster gaib yang dikaitkan dengan kematian dan rasa takut. Selanjutnya adalah permainan trick or treat, trik atau traktir. Sejarah kegiatan ini adalah dahulu kala setiap tanggal 31 Oktober, banyak orang miskin yang berkunjung dari rumah ke rumah untuk meminta makanan. Biasanya pemilik rumah akan memberikan mereka makanan dengan menukarnya dengan sebuah doa-doa untuk keluarga mereka yang sudah meninggal. Apa kata firman Tuhan sebagai pegangan hidup orang Kristen? Bahwa orang yang sudah meninggal tidak perlu didoakan. Kita berdoa hanya untuk orang yang masih hidup, karena ada jurang yang tidak terseberangi antara orang mati dan orang yang hidup. Dalam perayaan Halloween masa kini, anak-anak menirukan kegiatan di atas dengan memakai kostum bertemakan zombie, Dracula, peri, dan kawan-kawannya. Lalu mereka mampir ke rumah-rumah untuk meminta permen atau coklat sambil meneriakkan trick or treat, trik atau traktir di depan pintu yang mereka kunjungi. Yang berikutnya adalah lentera labu. Lentera labu digunakan sebagai hiasan dalam perayaan Halloween. Biasanya labu tersebut terbuat dari labu manis, diukir hingga berbentuk kepala makhluk yang menyeringai, membentuk gigi-gigi yang tajam. Di dalamnya terdapat lilin yang dinyalakan. Pada abad pertengahan di Inggris, orang-orang mengunjungi rumah-rumah untuk meminta makanan. Sebagai balasannya, mereka akan mendoakan keluarga pemilik rumah yang sudah mati. Mereka biasanya membawa lobak bulat yang dilubangi
diisi lilin menyala yang melambangkan jiwa yang terperangkap dalam api penyucian. Beberapa buku sejarah mengatakan bahwa lentera lobak itu dibawa untuk mengusir roh-roh jahat. Beberapa waktu kemudian di Amerika Utara, lobak diganti dengan labu yang mudah didapatkan. Menurut legenda Irlandia, ada seorang petani, tetapi malas. Tapi dia sangat cerdas, dia bernama Jack. Dia berhasil menipu setan, sehingga setan berjanji untuk tidak memasukkan Jack ke neraka. Karena banyak dosa, waktu meninggal Jack tidak boleh masuk surga. Lalu Jack membuat lentera dari lobak besar, berisi lilin yang apinya berasal dari neraka. Sampai sekarang dipercayai bahwa arwah Jack bergentayangan mencari tempat peristirahatan terakhir sambil membawa lentera. Dari sinilah istilah lentera Jack, lentera labu itu berasal. Intinya, kisah lentera ini penuh dengan kisah-kisah dongeng dan berhubungan dengan roh jahat, arwah gentayangan, dan orang mati. Firman Tuhan sebagai pegangan hidup orang Kristen berkata dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dalam terjemahan sederhana Indonesia berbunyi, "Jangan libatkan dirimu dalam ajaran yang berdasarkan legenda. Ajaran semacam itu sudah pasti hanya berdasarkan pikiran duniawi dan penuh kebodohan. Hendaklah kamu terus melatih diri secara rohani agar semakin berkenan kepada Allah." Mentaati firman Tuhan adalah kunci untuk kita hidup bahagia. Setelah kita tahu latar belakang sejarah perayaan Halloween yang dipenuhi dengan kata kematian, arwah-arwah, makhluk-makhluk jelmaan setan, apakah orang Kristen masih layak atau boleh mengikuti perayaan tersebut? Selamat menentukan pilihan dan tindakan. Tuhan memberkati kita. Amin.